Petualangan Profesor Gold dan ramuan ajaib ini adalah implementasi numerasi pada pembelajaran eksponensial di Matematika kelas 10 oleh Robertina N. Esmola. Di sebuah laboratorium yang tersembunyi di tengah hutan hujan Amazon, hiduplah seorang profesor tua bernama Gold. Profesor Gold adalah seorang ahli kimia yang sangat terobsesi dengan emas. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam di laboratoriumnya, mencampurkan berbagai bahan kimia dengan harapan menemukan formula untuk menciptakan emas. Setelah bertahun-tahun melakukan eksperimen, Profesor Gold akhirnya menemukannya, sebuah cairan berkilau keemasan yang menurutnya memiliki kekuatan untuk menggandakan jumlah emas. Dengan tangan gemetar, ia meneteskan cairan itu pada sekeping emas kecil. Ajaibnya, dalam sekejap, sekeping emas itu berubah menjadi 2 keping dengan ukuran yang sama besar. Profesor Gold sangat gembira. Ia yakin bahwa penemuannya akan mengubah dunia. Namun, ia juga sadar bahwa kekuatan ramuan ajaib ini sangatlah besar dan bisa menimbulkan bahaya jika jatuh ke tangan orang yang salah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk merahasiakan penemuannya dan hanya menggunakannya untuk tujuan yang baik. Suatu hari, seorang penjelajah muda bernama Anya menemukan laboratorium Profesor Gold secara tidak sengaja. Anya sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan dan meminta Profesor Gold untuk menjadi gurunya. Profesor Gold senang memiliki murid yang cerdas dan bersemangat. Ia pun mengajarkan Anya tentang ramuan ajaib dan kekuatannya. Bersama-sama Profesor Gold dan Anya melakukan berbagai eksperimen dengan ramuan ajaib. Mereka menemukan bahwa ramuan tersebut tidak hanya bisa menggandakan emas, tapi juga bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit, menciptakan energi bersih, dan bahkan menghidupkan kembali tanaman yang sudah mati. Namun, rahasia mereka tidak dapat disimpan selamanya. Seorang kolega Profesor Gold yang iri hati mengetahui tentang ramuan ajaib tersebut dan berusaha untuk mencurinya. Ia ingin menggunakan ramuan itu untuk menguasai dunia. Profesor Gold dan Anya harus berlomba dengan waktu untuk melindungi ramuan ajaib dari tangan orang jahat. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia, menghadapi berbagai macam bahaya, dan bertemu dengan orang-orang yang baik hati yang membantu mereka. Sekarang sampailah kita pada sesi diskusi pertama. Diskusi kita berjudul Pertumbuhan Emas. Jika kita memutar kembali cerita Profesor Gold dan Anya tentang bagaimana mereka menggunakan ramuan ajaib untuk menggandakan emas, dengan setetes saja ramuannya, emas mengganda menjadi 2 bagian. Atas dasar ilustrasi cerita tadi, simak baik-baik pernyataan berikut untuk didiskusikan. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah jika dalam 1 jam oleh setetes ramuan ajaib bisa menggandakan emas dari 1 gram menjadi 3 gram. Mari di dalam kelompok kita diskusikan persoalan berikut. Masalah yang pertama, pada 10 jam pertama, berapa berat emas yang mereka hasilkan? Lanjut diskusi dengan teman ke masalah kedua. Selama 1 bulan pertama, berapa berat emas yang dapat mereka hasilkan? Utarakan semua gagasan Anda di dalam kelompok. Jawab permasalahan di atas dalam bentuk presentasi menggunakan animasi kurva atau menggunakan kreativitas apa saja agar membantu Anya untuk mampu melihat pertumbuhan emas di masa depan. Kita lanjutkan petualangan cerita kita ya. Namun, Profesor Gold juga menyadari potensi bahaya dari pertumbuhan eksponensial yang tidak terkendali. Kita harus berhati-hati, katanya. Jika kita tidak mengendalikan kekuatan ramuan ini, bisa-bisa dunia akan dibanjiri oleh emas dan menyebabkan kekacauan. Untuk mencegah hal ini terjadi, mereka memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
Mereka mencoba menemukan cara untuk memperlambat laju pertumbuhan emas atau bahkan membuatnya mengalami peluruhan eksponensial. Kita perlu menemukan semacam anti ramuan, kata Anya. Suatu yang dapat membalikkan efek dari ramuan ajaib ini. Kita masuk ke babak petualangan berikut. Mereka mulai bereksperimen dengan berbagai kombinasi bahan kimia. Setelah berbulan-bulan melakukan penelitian, mereka akhirnya menemukan sebuah zat yang dapat memperlambat laju pertumbuhan emas. Zat ini bekerja dengan cara menghambat reaksi kimia yang menyebabkan emas berlipat ganda. Setelah melakukan perhitungan yang rumit, mereka berhasil menemukan formula yang tepat. Dengan menggunakan formula ini, mereka dapat mengontrol produksi emas dengan sangat presisi. Emas masih terus bertambah, tapi pada laju yang lebih lambat dan terkendali. Setelah sesi kedua petualangan cerita di atas, masuklah kita ke sesi diskusi. Diskusi kali ini tentang peluruhan emas sebagai dampak penemuan zat penghambat pertumbuhan emas. Ceritanya itu begini, setelah mereka melihat pertumbuhan emas yang luar biasa, ada kecemasan tersendiri, maka mereka menemukan zat penghambat. Nah, zat penghambat ini akan berfungsi jika dalam dosis tertentu produksi emas sudah terlalu melimpah, sehingga zat penghambat akan menyebabkan emas meluruh secara eksponensial jika digunakan dalam dosis yang terlalu tinggi. Topik yang akan kita diskusikan adalah jika dalam 1 jam oleh zat penghambat bisa meluruhkan emas dari 1 kilogram menjadi 500 gram emas. Maka kaji baik-baik di dalam kelompok setelah 2 bulan, emas bertambah, kemudian diberi zat penghambat, dan Anda menghitung berapa jumlah emas setelah bulan ketiga. Silakan berdiskusi dalam kelompok, kemudian presentasikan dengan animasi yang menarik agar orang dengan mudah dan tertarik menyimak gagasan kalian. Sertakan dengan suara, dengan kata-kata, dengan narasi yang mendukung argumen Anda. Gunakan semua kreativitasmu. Sekecil dan sesederhana jawabanmu akan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Gunakan semua media presentasi dalam bentuk apa saja sesuai kreativitas dan kegemaran kalian. Jangan lupa upload ke media sosial kalian. Tunjukkan kepada dunia agar semakin banyak orang yang terinspirasi dengan kreativitas Anda. Tinggalkan komen jika Anda merasa ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat ya. Selalu konsultasikan kepada gurumu sebagai fasilitator pembelajaran kalian. Selamat mencoba dan semoga sukses.